Hai teman sekalian, di video kali ini saya akan memberikan suatu pemahaman mengenai kejahatan di dunia cyber yang bisa dijadikan bahan referensi atau pedoman bagi teman sekalian agar bisa terhindar dari kejahatan di dunia maya maupun agar kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan di dunia maya atau di ruang cyber yang berpotensi untuk menimbulkan tindak pidana. Jadi ini adalah video agar kita semua berhati-hati apabila beraktivitas di dunia maya karena semua ada konsekuensi hukumnya. Kemudian kita juga jangan sampai menjadi korban atau sasaran empuk dari para penjahat atau mungkin orang yang mencari keuntungan di dunia maya, misalkan penipuan, kemudian pencemaran nama baik, atau mungkin identitas kita dipakai oleh orang lain untuk melakukan kejahatan. Jadi harap disimak dan diperhatikan video ini baik-baik, dijadikan bahan rujukan, kemudian dibagikan kepada teman-teman atau keluarga kita. Nah, ini buat kalian yang punya credit card atau kartu kredit perlu waspada karena saat ini sejumlah kartu kredit terbaru memiliki chip khusus yang bisa menangkap gelombang radio. Jadi ada teknologi yang bisa mencuri data rahasia kartu kredit Anda hanya dengan berdiri di dekat Anda sembari meletakkan sebuah pemindai ke dompet. Wah, ini bahaya sekali ya. Nah, yang ini namanya cyber stalking. Apa itu cyber stalking? Cyber stalking adalah perilaku pengguna internet yang menguntit atau melecehkan individu, kelompok, atau organisasi. Ini mungkin termasuk tuduhan palsu, fitnah. Cyber stalking juga termasuk perilaku pengguna internet yang melakukan pemantauan, pencurian identitas, ancaman, vandalisme, ajakan untuk berhubungan seks, atau mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengancam, mempermalukan, atau melecehkan pengguna internet lain. Itu adalah cyber stalking. Nah, ini adalah tips menggunakan WiFi publik dengan aman dan nyaman. Yang pertama itu gunakan WiFi publik yang kamu kenali. Kemudian tanyakan kepada pihak penyedia WiFi mana yang dibuka untuk umum atau pelanggan. Kemudian kunjungi situs atau halaman yang menggunakan HTTPS demi keamanan akun dan data. Kemudian aktifkan firewall apabila menggunakan laptop. Kemudian hindari pemakaian WiFi publik untuk keperluan perbankan atau transaksi online seperti misalkan mobile banking ya. Kemudian hindari penggunaan VPN karena data pribadi rentan untuk dicuri. Jadi jangan sekali-kali menggunakan VPN pada HP yang kita gunakan untuk keperluan banking atau transaksi online. Kemudian hati-hati dengan adanya pencuri data USB. Biasanya mereka berpura-pura untuk print data atau sekedar ingin berbagi file dari laptop ke USB atau sebaliknya. Nah, pada saat itulah muncul autorun yang sangat menggiurkan karena pesan autorun biasanya bertuliskan scan with antivirus USB. Nah, disinilah mulai terjadinya pencurian data dijalankan oleh mereka. Setelah mereka atau Anda sendiri menekan autorun scan with antivirus, maka otomatis file autorun scan itu menuju ke file penggerak toolnya dan otomatis pula akan ada sekitar 5 file notepad yang berisikan data-data user account penting komputer Anda seperti misalnya password email atau password di suatu web tertentu. Nah,
Untuk pelaporan mengenai adanya kejahatan cyber, kita bisa membuka webnya di www.patrolicyber.id. Nah, ini tampilan awal dari Patroli Cyber webnya. Ada beberapa menu, dan untuk melaporkan kita bisa klik di laporkan. Jadi selain itu juga kita bisa melihat beberapa tips, ada di sini juga. Nanti bisa kalian buka sendiri. Misalkan kalian pengen menggunakan bahasa Inggris, juga bisa. Di sini ada pilihan bahasa Indonesia atau Inggris. Kemudian ini ada tulisan laporkan. Kemudian di sini ada pemberitahuannya bahwa data pribadi, kami menjamin kerahasiaan data pribadi pelapor. Jadi jangan khawatir kalau data kalian yang melaporkan atau sebagai pelapor itu akan bocor. Kemudian di sini ada disclaimer-nya juga, silahkan dibaca apa itu laporkan. Laporkan adalah portal laporan daring yang dibuat, daring itu dalam jaringan ya, yang dibuat oleh Ditipid Cyber. Ditipid Cyber itu adalah Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri untuk mengumpulkan berbagai informasi tentang kejahatan cyber. Jadi siapa yang boleh membuat laporan? Siapa saja yang mengetahui tentang adanya indikasi kejahatan cyber. Kemudian fungsi dari portal laporkan nanti bisa dibaca untuk mengumpulkan informasi tentang pelaku kejahatan cyber, nama, nomor telepon, nomor rekening, bla bla bla. Mengapa kita harus lapor? Bisa dibaca di situ juga. Apa bedanya laporan melalui platform laporkan ini dengan laporan polisi? Jadi beda ya, apakah ini akan otomatis menjadi laporan polisi? Tentu tidak. Dan seterusnya, silakan kalian buka. Ini ada khusus pengaduan untuk anak-anak di sini ya. Misalnya kita klik yang untuk anak-anak, masukkan nama di sini. Misal saya masukkan nama Poni. Nah, di sini ada disuruh masukkan nomor telepon, kemudian umurnya, akun Facebooknya, akun Instagramnya, kota mana tinggalnya, terus diceritakan di sini. Kemudian kita klik centang yang saya bukan robot, kemudian kita simpan. Begitu ya. Kemudian untuk yang laporkan, itu kita mesti masuk ke akun Google. Akun Google yang kita punya. Jadi misal kita harus masuk menggunakan akun Google yang kita punya. Misalkan kita menggunakan ini. Di sini akan muncul nama lengkapnya siapa, nomor SIM atau KTP-nya, kemudian nomor telepon, nomor email, kemudian pendidikan, pekerjaan bisa dipilih, banyak pilihannya, penghasilannya berapa, penghasilan buat apa ya, isi aja, tanggal lahirnya berapa, tanggal berapa, kemudian jenis kelamin, tempat tinggalnya di mana, terus kabupaten, kota, kecamatan, alamat rumah, kemudian disimpan. Saya tidak mau mencoba-coba ini karena nanti data akan masuk karena harus menggunakan KTP sama SIM. Jadi kalau misalnya memang kalian ada sesuatu yang perlu untuk dilaporkan, silakan menggunakan fitur ini. Jadi misalkan ini bisa loh untuk melaporkan misalkan nomor telepon, nomor rekening ya. Biasanya kan kebanyakan penipuan itu ada yang sudah
transfer ke nomor rekening tertentu. Nah, ini di sini bisa dimasukkan di sini. Tapi nanti outputnya bukan laporan polisi ya, ini hanya untuk menjaring informasi tentang tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Kemungkinan kalau misalnya memang itu banyak terjadi, akan ditindaklanjuti oleh tim yang akan melakukan penyelidikan. Jadi seperti itu ya, kalau misalnya memang ada nanti kejahatan yang sudah terjadi berulang kali dengan nama atau mungkin nomor rekening tertentu, nanti pasti akan ditindaklanjuti oleh tim yang sudah dibentuk. Jadi inilah webnya Patroli Cyber yang sudah di launching dan sudah bisa digunakan untuk kita melaporkan tentang adanya tindak pidana di dunia cyber. Silahkan dimanfaatkan fasilitas ini. Nah, ini ada contoh yang ada tata cara untuk melaporkannya. Yang pertama sama dengan tadi ya, dilaporkan, kita klik laporkan, kemudian isi data pribadi. Itu setelah kita login Google tadi ya, isi data pribadinya ada KTP, nomor telepon, alamat, dan lain sebagainya, sampai dengan kemudian kita simpan. Setelah itu keluar jendela seperti ini, tindak pidana yang dialami oleh kita atau oleh pelapor silakan diisi. Misalkan ada jenis kelaminnya, kemudian nama dan lain sebagainya, tanggal kejadian, kemudian klik selanjutnya. Ini adalah informasi terlapor atau orang yang melakukan sesuatu terhadap kita. Namanya siapa, kita sebutkan, kemudian nomor teleponnya, akun alamat emailnya, kemudian ada nama mungkin akun-akun yang lain, kemudian ada ditambah dengan ini tambah media, itu adalah bukti dokumen pendukungnya. Jadi kita tidak asal-asal untuk menuduh tanpa dokumen pendukungnya lengkap. Kita klik tambah media. Nah, setelah itu nanti akan muncul untuk tambah informasi juga, informasi terlapor, tambah media tadi bisa dalam bentuk foto atau video ya. Kemudian klik selanjutnya. Nanti akan ke jendela kronologi, kita mengisi kronologi, ceritakan peristiwa yang terjadi, kemudian kita lanjutkan ke isian berikutnya untuk mengupload berkas. Misalkan ini kita mau mengunggah foto ataupun dokumen yang lain, silahkan di-uploadkan di sini. Kemudian setelah itu hampir selesai ya, kita klik saya ini kapsanya ya, kemudian selesai sudah pelaporan yang kita buat.